Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online Gereja Baptis Pertama. Anak-anak udah siap ya sekolah minggu? Udah menyiapkan Alkitabnya? Yuk, kita mau mulai sekolah minggu kita. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan waktu yang indah buat kami. Kami mau memulai sekolah minggu kami, Tuhan. Tuhan yang pimpin kami di saat kami memuji nama Tuhan dan mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, walaupun kita belum bisa berjumpa secara langsung, mari kita tetap bersukacita. Karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Tentunya masih ingat 10 perintah Tuhan. Salah satunya adalah menghormati orang tua. Anak-anak tahu menghormati orang tua itu hukum yang keberapa? Ya, betul, hukum yang kelima. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu hukum kelima. Ku kan
sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Senang sekali Kak Yanti dapat berjumpa dengan kalian lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama tanggal 24 Januari 2021. Ini adalah kali pertama Kak Yanti mengajar di Sekolah Minggu di tahun 2021. Sebelum Kak Yanti lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami dan membuat kami sungguh Tuhan boleh duduk dengan tenang, dengan tertib untuk kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik dan kami juga dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kali ini Kak Yanti akan membawakan tema yang berjudul hormat kepada orang tua. Firman Tuhannya diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kak Yanti akan bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ini pertanyaan buat kita semua. Mengapa penting menghormati orang tua? Kalian pasti punya jawaban ya. Masing-masing punya jawaban. Namun Kak Yanti akan menjelaskan ada 3 hal mengapa kita penting sekali menghormati orang tua. Yang pertama, menaati orang tua adalah menaati perintah Tuhan. Yang kelima, dalam 10 hukum Taurat. Nah, itu ada di dalam hukum Taurat. Nanti kita akan lebih lanjut kita temukan di ayat yang mana ya di dalam Alkitab. Yang kedua, mewujudkan nyata kasih, nyatakan kasih anak kepada kedua orang tua melalui sikap dan perbuatan. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua dalam keadaan apapun. Nah, ini 3 hal ini alasan mengapa penting menghormati orang tua kita. Nah, di sini Kak Yanti akan coba menjelaskan lebih detail ya. Menaati perintah Tuhan yang kelima dalam 10 hukum Taurat, dan itu adalah menghormati orang tua. Nah, kita baca ya bersama-sama. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu dari Keluaran 20 ayat 12, di mana kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menghormati. Jadi hormatilah. Itu sebuah kata perintah ya. Hormatilah. Kemudian di Ulangan 5 ayat 16.
Kita baca bersama-sama lagi. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini diperintahkan kepada Tuhan memerintahkan kepada kita untuk apa? Hormati ayah dan ibu kita. Kalau kita mau diberkati dengan apa? Umur yang panjang, terus keadaan yang baik. Nah, tanah yang diberikan Tuhan itu berarti tanah yang subur, yaitu kesejahteraan, ya, segala kebaikan. Nah, itu. Yang kedua, sebelum yang kedua, Kak Yanti ini ada wawancara sebenarnya, tapi anaknya malu diwawancara. Nah, hasil wawancaranya saja ya. Kak Yanti menanyakan kepada seorang anak tentang yang pertama ini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, Kak Yanti wawancaranya dengan seorang anak yang ayahnya sudah lama sekali meninggal. Bahkan sebelum dia lahir ke dunia ini, waktu dia baru 3 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal karena musibah, ya, bencana alam. Lalu Kak Yanti bertanya, bagaimana kalau misalnya ayahmu tidak ada, sedangkan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu anak ini berkata, aku mempunyai ayah, yaitu Tuhan Yesus. Jadi aku akan menghormati Tuhan Yesus. Jadi tidak apa-apa sekalipun ayahku yang secara fisik tidak ada, tapi aku mempunyai ayah yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Wow, Kak Yanti merasa terharu sekali ketika mendengar jawaban anak itu, ya. Betul sekali, kita harus menghormati ayah dan ibu. Jika tidak ada salah satunya, tidak apa-apa, kita memiliki Tuhan Yesus. Yang kedua, yaitu mewujud nyatakan kasih anak kepada kedua orang tua melalui sikap dan perbuatan. Jadi kalau kita menghormati orang tua kita, kalau kita mengasihi orang tua kita, maka kita harus menunjukkannya melalui apa? Sikap dan perbuatan kita. Nah, di sini Kak Yanti coba jelaskan, ya. Contoh-contohnya, 1, bertindak sopan pada orang tua. Kedua, tidak membangkang saat diperintah. Tidak membangkang itu artinya tidak menolak, ya, untuk melakukan apa yang diminta orang tua. Apalagi itu hal-hal yang baik. Pasti yang orang tua kita mau kita lakukan adalah hal-hal baik, ya. Tidak menyakiti hati orang tua. Berpamitan kepada orang tua sebelum keluar rumah atau sebelum melakukan sesuatu. Kita harus bertanya, ya, adik-adik, ke mama papa kita. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah masing-masing. Biasanya yang punya kakak dan adik biasanya sudah bagi-bagi tugas tuh di rumah. Lakukan itu, ya. Selanjutnya adalah berusaha membanggakan orang tua. Bagaimana caranya membanggakan orang tua? Dengan kalian menjadi anak yang taat pada orang tua, menghormati mereka, membantu mereka, ya. Itu juga sudah menjadi satu hal yang membanggakan untuk orang tua, ya. Lanjut. Yang ketiga adalah menghormati kedua orang tua dalam keadaan apapun. Jadi mengapa kita harus menghormati mereka dalam keadaan apapun? Kan namanya juga orang tua juga manusia, ya. Mereka juga mungkin kadang membuat kita kecewa, mungkin kadang membuat kita sedih. Kalau kita dimarahin kita jadi kesel, ya. Namun demikian perintah Tuhan kepada kita adalah bahwa kita harus menghormati mereka dalam keadaan apapun. Nah, alasannya kenapa sih Kak Yanti, ya, harus menghormati dalam keadaan apapun? Karena ayah dan ibu kita itu orang yang paling berjasa dalam hidup ini, ya.
mereka sudah membesarkan kita, sudah memelihara kita, sudah menjaga kita, sudah memenuhi segala kebutuhan kita. Dan kita tidak mungkin dapat membalas mereka dengan apapun, dengan harta atau materi apapun. Dan ingat bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Nah, ada satu contoh teladan, yaitu Timotius, di mana dia menghormati orang tuanya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 yang bunyinya seperti ini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, di sini, di cerita ini, kita tahu bahwa Timotius itu dibesarkan oleh nenek dan ibunya. Tidak ada ayahnya, mungkin ayahnya meninggal. Nah, namun Timotius mewarisi iman yang diajarkan oleh neneknya dan ibunya, di mana mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga Timotius sendiri memiliki iman yang sangat kuat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena itu diajarkan oleh ibunya, oleh neneknya. Dan Kak Yanti juga yakin kalian semua memiliki iman yang kuat. Kenapa? Karena kalian, orang tua kalian mendidik kalian dengan iman yang kuat, dengan sekolah minggu, dengan baca firman, dengan banyak hal dilakukan ya. Dan itu semua adalah karena orang tua kalian pun ingin kalian memiliki warisan iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi di sini kita dapat meneladani bagaimana seorang anak menghormati neneknya dan ibunya. Dan Timotius tercatat namanya di Alkitab. Dia salah satu muridnya Paulus. Ya, kalau dia tidak memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, tidak mungkin nama dia tertulis di dalam Alkitab. Jadi adik-adik, Kak Yanti harapkan kita semua dapat menghormati orang tua yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Hormati mereka, kasihi mereka, dan banggakan mereka dengan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Kalau kalian sudah mengasihi Tuhan, pasti kalian akan mengasihi orang tua kalian. Pasti kalian akan mengasihi sesama. Baik, untuk menutup pelajaran sekolah minggu kita kali ini, Kak Yanti mau kita bersama-sama membaca ayat hafalan dari Amsal 4 ayat 1a. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Oke, sekali lagi ya. Amsal 4 ayat 1a. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman-Mu yang begitu indah. Kami juga boleh diingatkan kembali bahwa kami harus bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan orang tua yang baik pada kami, ayah dan ibu yang mengasihi kami. Berkati mereka Tuhan, dan tolong kami supaya kami mau dengar-dengaran ketika dididik di dalam takut akan Tuhan oleh papa mama kami. Tuhan Yesus berkati papa mama kami, ayah ibu kami, orang tua kami, supaya mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup mereka. Dan tolong kami supaya kami juga menjadi anak-anak
yang dapat menghormati, mengasihi orang tua kami, dan juga dapat mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Senang sekali Kak Yanti dapat menemani kalian. Sampai jumpa lagi di acara sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.